Mari kita buka Markus Roma pasalnya yang kedua. Roma pasal 2 kita sambung ayat 17. Roma pasal 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau orang yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapakah engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sampai 24 kita baca. Apa yang dimaksudkan dalam pembacaan kita ini? Paulus, dia sekarang sudah mengajar orang Yahudi. Itu yang bisa kita lihat dalam bacaan kita ini. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Jadi Paulus dalam bagian ini mau mencoba mengajar orang Yahudi. Dalam bagian pasal 1, Paulus mengajar bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat, tetapi mereka mengenal Allah dari ciptaannya. Apa kata Paulus dalam bagian ini khususnya untuk orang Yahudi? Itulah yang paling tepat dalam pendekatan kita. Jadi yang kita baca dari ayat 17 ini sampai ayatnya yang ke-24, Paulus membicarakan tentang keadaan orang Yahudi. Ya. Jangan lupa, misi tidak pernah lupa bagaimana keadaan tanah yang mau ditaburkan. Dan kenapa Injil berguna dalam bagian itu? Jadi kenapa Injil berguna bagi orang Yahudi? Kenapa Injil berguna bagi orang yang bukan Yahudi? Mari kita lihat, ulangi ya. Ya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Jadi orang yang menerima surat Roma ini jelas dalam ayat 17 ini sebagian orang Yahudi. Ya. Dan bersandar kepada hukum Taurat. Jadi yang menerima surat ini orang Yahudi dan mereka memegang sandarannya itulah hukum Taurat dan bermegah sekali dia di dalam Allah sebagai orang Yahudi.
Itu yang dasar pertama yang Paulus mau katakan keadaan orang yang menerima surat ini. Ya. Dan tahu akan kehendaknya. Jadi Paulus melihat orang Yahudi yang ada di Roma ini ataupun seluruhnya orang Yahudi mengetahui kehendak Allah. Hebat ya? Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi ciri orang ini tahu dia kehendak Allah, tahu dia mana yang baik dan mana yang tidak baik karena diajar dalam undang-undang Taurat mereka sebagai orang Yahudi. Ayat 19, dan ada juga keyakinan mereka dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta. Jadi tahu juga dia statusnya, ia ini penuntun orang buta. Supaya orang buta ini dapat melihat terang. Itu yang kita lihat dulu ya. Dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Tahu jelas orang Yahudi ini ada terang di tengah-tengah mereka. Maka ada orang bertanya, mengapa orang-orang di sekitarnya datang ke Yerusalem beribadah? Kita ingat itu Ratu Seba ya, itu juga kan datang dia ke Yerusalem ya. Demikian juga sida-sida dari Ethiopia dalam Kisah Rasul juga, dia juga datang ke Yerusalem karena mereka ini adalah penuntun orang buta ke dalam jalan yang terang. Itulah kedudukannya orang Yahudi di dalam cerita ini. Ayat 20, pendidik orang bodoh. Karena orang-orang Yahudi ini dalam agama mereka jauh lebih unggul daripada yang lain karena ada tertulis dalam ilmu Taurat, dalam buku Tuhan mereka, ada yang mengajar mereka. Dan pengajar. Jadi orang Yahudi ini seringkali disebut sebagai pengajar. Nah, untuk ini kita bisa baca dalam Perjanjian Lama. Mungkin saya sudah buat dalam tulisannya itu kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 49 itu ayatnya yang ke-6. Ya, itulah kedudukannya orang Israel di dunia ini. Pada zaman Perjanjian Lama itu sama mereka cuma ada undang-undang Taurat sehingga mereka bisa menjadi terang kepada bangsa-bangsa lain. Ya, 49 ayat 6. Saya baca. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Pernahkah Anda lihat orang Israel di dalam cerita Alkitab? Mereka menjadi terang. Khususnya kalilah supaya jangan kita terlalu jauh. Itulah sebabnya orang Majus yang datang dari timur itu ya, yang datang dari daerah Babilonia, di daerah di mana tidak ada Taurat. Mereka kan meminta petunjuk. Di manakah raja yang lahir itu? Kenapa dia ke Yerusalem? Karena di Yerusalem ada petunjuk. Maka di sana dia mendapat petunjuk bahwa Mesias yang lahir itu di Betlehem, karena demikian sudah dituliskan di dalam kitab-kitab nabi-nabi kami. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Itulah kedudukannya orang Yahudi. Makanya dalam Perjanjian Baru masih sering kita lihat bagaimana mereka ini menjadi petunjuk supaya orang-orang lain bisa memperoleh keselamatan. Itu yang dikatakan Paulus tadi di sini.
Iya, menuntun orang buta. Orang majus buta tidak tahu dia di mana kelahiran Yesus. Dituntun orang itu, ditunjukkannya, pergilah kamu ke Betlehem. Dan tergantung bagi yang dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Bangga Paulus. Karena Taurat itu memberikan kepintaran bagi mereka. Karena itu apa yang dikatakan oleh Allah. Maka tidak ada lebih adil undang-undang yang diajarkan di dalam Taurat. Sungguh ada keadilan yang benar yang mengajari mereka. Ya, itulah yang bisa kita lihat ya. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ini yang menjadi kesulitan. Iya, ini mengajar mereka ya. Tadi katanya apa? Pendidik. Tadinya apa? Menuntun orang yang sesat. Sekarang mengajar juga pun menjadi bagian mereka. Itu saya kerasa kalau saya nggak silap, saya baca Yeremia pasal 7. Yeremia pasal 7 itu mungkin di sana diungkapkan bahwa mereka itu merupakan pengajar ya. Ya, Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Yeremia 7 ayat 9 saya baca, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban bakaran kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, dan seterusnya. Bisa Anda bayangkan bagaimana orang-orang ini? Ya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi ayat 21 ini. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Jadi orang Israel ini merupakan pengajar di dunia ini. Hanya kelemahannya, ditanya Paulus, mereka tidak mengajar dirinya sendiri. Mungkinkah? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Seorang guru, dia mengajar, tetapi dia sendiri tidak mengajar dirinya sendiri. Jadi waktu saya merenungkan ini, seringkali disebutkan pengajar di dalam Alkitab. Umpamanya saya pilih Yakobus ya. Yakobus pasal 3 ayat 1 umpamanya. Di dalam Yakobus pasal 3 itu, mari kita baca apa yang dikatakan tentang pengajar itu. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 1, mungkin ada yang sudah tahu. Ini maksudnya ya. Di dalam Yakobus itu, mungkin Anda sudah langsung bisa terka. Apa yang dikatakan Yakobus di dalam pasal 3 ayatnya yang pertama mengenai pengajar. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya kan? Orang Israel tadi sebagai pengajar. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini makanya umat Israel tadi sebagai guru dia dihakimi lebih berat karena dia mengajarkan kepada orang lain dan dia tidak melakukannya. Makanya Paulus bertanya, waktu kau mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Iya, sering juga pepatah kita di sini ya. Orang lain dia pangkas, tetapi rambutnya sendiri nggak pernah dia pangkas. Nah, inilah pepatah yang sering kita sebut. Jadi orang lain diajar oleh orang Israel, tapi dirinya sendiri tidak diajar, bahkan sampai dia kepada menyembah berhala, yang dia katakan jangan menyembah berhala, gitu ya. Tapi dia sendiri menyembah berhala. Inilah guru. Ya, inilah kedudukan umat Israel itu. Satu lagi senang saya itu di dalam Matius pasal 10.
Itu Tuhan Yesus mengatakannya. Itu Matius pasal 10 juga bisa kita lihat. Ya, saya lama merenungkan Matius pasal 10 ini, khususnya mengenai guru, ya. Makanya saya senang kalau belajar tentang guru tadi, senang kali saya. Alasannya karena saya punya guru, gitu ya. Ya. Matius 10 ya, ayat berapa tadi kita bilang? Ayat 24. Matius 10 ayat 24. Matius 10 ini sebagai guru. Ya, dikatakan di dalam Matius 10 ayat 24 itu, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jadi murid tidak mungkin melebihi gurunya. Atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Ini murid dengan guru. Ini berkesan bagi saya. Maksudnya berkesan, Pak, di manakah? Guruku, dia tidak sepenuhnya melayani Tuhan. Guruku, dia bisa sambil bekerja, sambil mengajari aku. Tetapi aku dalam hatiku nggak mungkin aku seperti ini. Jadi haruslah aku pindah guru. Karena kalau aku menjadi muridnya, nggak mungkin aku melebihi guruku itu. Maka pasti akan diajarkannya sebagaimana cuma dia lakukan. Terutama kali dulu umpamanya guru kami yang bukannya. Jangan pindah gereja, itu dulu ajaran yang paling lama kami bergumul, ya. Ya. Dan kebetulan ada kasus pada waktu itu orang-orang dikeluarkan dari gereja, jadi kemana dia pergi? Inilah yang pertama. Mari kita baca lagi Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 39. Lukas 6. Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36. Saya baca. Lukas 6 ayatnya yang ke-39. Maaf. Lukas 6 ayat yang 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ini bagi saya mendalam. Ya, jadi waktu saya memilih sekolah teologi, itulah dasar saya memilih sekolah teologi. Karena waktu itu saya memang rindu, ataupun sudah jelas saya pasti akan menjadi badan misi. Pasti aku pergi mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan ku carilah sekolah teologi di mana gurunya ataupun dosennya maunya ada pengalamannya di ladang misi. Karena kalimat ini mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Beberapa saya lamar sekolah teologi, waktu saya baca profil semua dosen-dosennya, barulah saya ketemu ada satu sekolah. Itu kurasa kalau nggak silap saya, mulai dari pimpinannya, dulu kan namanya itu direktur sekolah ataupun kepala sekolah ataupun dikatakan rektor, ya. Mulai dari rektornya sampai dosen-dosen kami, hampir kalau saya nggak silap ataupun setidak-tidaknya dia anak-anak misioneri, hampir 90% dari sekolah dosen yang ada di sekolah teologi itu rata-rata bekas keluaran misioneri, karena dia sudah melayani dan dia pulang. Barulah saya katakan inilah nanti akan menjadi guruku. Karena dikatakan di sini seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tadi waktu mula-mula saya bertobat, saya sudah ungkapkan tadi kan, saya bergumul dengan mencari guru yang lebih
sedikit lebih maju karena dia cuma sejauh itu cuma dia berjalan untuk mengikut Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan lebih jauh. Makanya aku harus mencari guru yang lebih daripada yang aku tahu. Karena aku tidak mungkin melewati guruku ini. Paling-paling aku akan menjadi sama dengan guruku itu. Dan nampaknya Tuhan kabulkan. Jadi saya duduk di tengah-tengah guru-guru yang pengalaman semua pulang dari ladang misioneri mereka, ada yang dari negara-negara mana, dan itulah menjadi guruku. Kalau itu kan setidaknya nanti aku bisa menjadi sama dengan guruku itu, kami akan sama-sama menjadi misi yang akan pergi mengabarkan Injil. Apakah Anda memiliki hal yang sama? Bolehkah kita melihat, tidak mungkin aku melebihi guruku ini? Atau guru bisa melihat, muridku ini tidak akan bisa lebih daripadaku. Karena itu, dikatakan tadi di sini dalam bagian itu, sebagai guru, kamu jangan nanti akan dihakimi tadi, kalau menurut Yakobus ya. Tetapi menurut Tuhan Yesus, tidak bisa murid melebihi gurunya sendiri. Baik di dalam penderitaan, maupun dalam karakter, maupun dalam penyerahannya, maupun dalam pengorbanannya. Itulah. Jadi kalau kita melihat surat Roma ini tadi, kan ke situ tadi kita ya. Nah, jadi Paulus melihat bahwa orang Yahudi yang ada di tengah-tengah jemaat Roma tadi, mereka bisa mengajar, tapi mereka tidak mengajar akan dirinya sendiri. Mana tahu roh Allah ada di dalam hati Anda. Kalau gitu aku harus mencari guruku yang lebih. Karena aku mau mengikuti Yesus tidak seperti guruku yang sekarang ini. Itu pengalamanku. Jadi aku bergumul memilih guru karena aku tahu prinsip Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Prinsip guru yang diajarkan oleh Yakobus. Bahwa yang mengajar itu akan dituntut dan dihakimi jauh lebih berat. Karena itu tidak sembarangan menjadi pengajar. Nah, jadi sebagai tadi, kalau kita kembalikan ke sini kembali, mari kita baca. Mana tahu ada di antara kita yang mau merindukan seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya lamar ke sekolah yang ini, sekolah yang ini, sekolah yang ini. Jadi inilah yang kulihat profil dosennya di situ dan tamatan dari sekolah itu. Itulah yang kulihat akan menjadi sama dengan gurunya itu. Apakah kita bisa berhenti sebentar? Sebagai pengajar di gereja, tidak mungkin jemaat Anda melebihi daripada saudara. Baik dalam kekudusan, maupun dalam pengorbanan, maupun dalam buah Roh Kudus, maupun dalam buah daging. Tidak akan mungkin, karena ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seorang guru, seorang murid tidak akan bisa melebihi gurunya. Ya, mungkin Roh Kudus akan bisa menjelaskannya. Jadi aku tidak mengharapkan Anda akan melebihi daripada penyerahanku. Karena itu tidak akan mungkin kalau saya menjadi guru saudara. Kita lanjutkan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Itu yang tadi dalam Yeremia 7. Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapakah engkau sendiri merampok rumah berhala? Ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Tahu ya tadi ya, mereka megah kali. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Paulus berani katakan ini kepada jemaat Roma yang latar belakangnya orang Yahudi di tengah-tengah jemaat itu. Ya. Tetapi sebelum Anda lupa, karena mengajarkan Roma ini sampai pasal 3, Anda belum menemukan satu kali pun nama Yesus.
Karena itu mulai pasal 1 ayat 18 sampai nanti pasal 3 ayat 20 itu belum kita ketemu. Maka nanti Anda akan bisa melihatnya ditutupnya pasal 20 ayat 20 pasal 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi walaupun dia melakukan undang-undang Taurat yang ada di dalam ayat 17, 18, 19 sampai ayat 24, tak mungkin mereka diselamatkan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ayat 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 itu hanya kesempatan bagi Paulus menunjukkan dosa mereka satu persatu sebagai orang Yahudi sampai ayat 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ya, itu dulu sampai di sini. Saya rasa kita sudah bisa melihat. Jadi kalau kita mengharapkan lebih maju iman kita, carilah guru yang Anda harapkan jauh lebih maju. Kalau Anda melihat guru Anda tidak lebih maju, Anda tidak akan bisa melebihi dia. Ini itu ketetapannya. Jadi kalau sebagai guru juga, kita akan diadili sebagai guru. Dan kalau sebagai guru kita mengajar orang lain, ya maunya sebaiknya Pak, kita mengajar juga diri kita sendiri. Itulah sampai ayat 25, 24 mengenai Taurat dan melakukannya. Ayat 25, sunat memang ada gunanya. Pindah Paulus ke dalam hukum sunat. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati Taurat. Tetapi jika engkau melanggar Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Kapan sunat muncul? Di tengah-tengah umat Israel, sunat itu muncul mulai dari Abraham. Bagus ya? Jadi cerita Alkitab kita mulai dari zaman Abraham itu sudah ada hukum sunat sebelum keluar Taurat. Ya, itu Kejadian pasal 17. Hukum sunat itu keluar waktu Abraham sudah berumur 99 tahun. Ya. Tetapi waktu nanti anaknya lahir, maka sunat dilakukan itu pada hari yang ke-8. Saya ingat ada satu orang dokter Kristen dulu, dia mendiskusikan kenapa Taurat mengatakan hukum sunat di dalam Alkitab itu hari ke-8. Dokter itu menjawab dan menjelaskannya kepada saya, karena itulah darah yang paling kental di dalam tubuh manusia sesudah manusia itu lahir pada hari yang ke-8, sehingga tidak terlalu banyak darah yang ditumpahkannya. Itu maka dibangunnya pada hari ke-8 hukum sunat itu. Tapi hubungannya dengan iman, hukum sunat itu merupakan meterai, merupakan tanda bahwa inilah orang Israel yang sudah percaya kepada apa yang dikatakan Allah akan terjadi. Jadi bukan sunat itu menyelamatkan, tetapi sunat itu merupakan meterai cap bahwa Abraham sudah percaya. Maka duluan Abraham percaya, dan sesudah tanda percayanya itulah dia disunatkan. Nanti Anda bisa membacanya itu di dalam Kejadian 17. Itu mulai ayat 9 sampai ayat 14. Baik, kita lanjutkan ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Paulus kembali kepada pasal 1. Orang-orang yang bukan orang Yahudi, tetapi melakukan sunat, melakukan Taurat. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat,
akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat. Ya. Ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ini pengertian yang salah selama ini di dalam orang Israel ini rupanya. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Iya. Jadi kembali penggunaan hukum sunat mereka sudah salah rupanya. Karena tadi sunat merupakan perjanjian Allah dan manusia. Dan manusia mengikuti sunat menunjukkan perjanjian mereka dengan Allah. Bahwa mereka sudah percaya dan mereka memeteraikan apa yang mereka percaya itu dengan hukum sunat. Iya. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Inilah yang mungkin bisa kita lihat beberapa bagian dari Alkitab ini. Saya ulangi, yang bisa kita lihat di sini bagian kita ialah maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Inilah kesan yang kita langsung. Oh, berarti orang-orang Yahudi ini beribadah supaya dia mendapat pujian dari manusia. Sudah bergeser ya. Ya, kita sudah belajar khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit itu salah satu yang paling tinggi diajarkan Tuhan Yesus adalah supaya mereka tidak mengharapkan pujian dari manusia. Iya. Nampaknya mereka melaksanakan undang-undang Taurat, mereka melaksanakan hukum sunat supaya mendapat pujian dari manusia. Oke. Sekarang kembali kita cara menafsirkan Roma ini tadi. Inikah keadaan jemaat Roma? Beginikah keadaan jemaat Roma? Maka pasti akan Anda menjawab tidak. Karena jemaat Roma itu kita lihat pada pasal 1 waktu permulaannya ya. Ya, jadi cara menafsirkannya kita ini kita coba lihat waktu Paulus mengungkapkannya kan. Sebab apa dikatakannya bahwa bagaimana Paulus sangat mempercayai iman mereka. Dan bahwa iman mereka pun sudah sampai ke ujung-ujung dunia. Jadi waktu saya membaca itu, oh bukan demikian. Pasti Paulus bukan ini yang dimaksudkannya. Karena umpamanya ayat 8 ya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Apa dikatakannya? Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi bukan yang tadi ceritanya orang Rom. Ini seolah-olah seperti Paulus menyatakannya di dalam kitab Efesus pasal 2. Dahulu kamu mati oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu dan karena kamu mengikuti jalan dunia dan penguasa awang-awang. Sama seperti itu. Jadi keadaan orang Israel, keadaan orang Yahudi sebelum mereka masuk ke dalam kekristenan, ini keadaannya dia. Dia berbangga sebagai pengajar. Dia berbangga ada Tauratnya. Dia berbangga bahwa dia bisa menunjukkan jalan kepada orang lain. Hanya mereka tidak melakukannya. Ini nostalgianya sebelum mereka menjadi orang Kristen. Nah makanya waktu saya baca ini, saya lebih setuju semua orang sudah berbuat dosa. Jadi Paulus sebagai misioneri, dia mengungkapkan keadaan orang-orang Yahudi yang walaupun dia memiliki Taurat, Taurat itu tidak bisa menyelamatkan mereka, sunat itu juga tidak bisa menyelamatkannya. Kenapa?
karena mereka tidak melakukannya sebagaimana seharusnya. Baru ditutupnya, Taurat tidak pernah menyelamatkan. Bahkan Taurat itu menyatakan bahwa mereka ini orang berdosa. Ya, jadi kenapa Paulus bagikan ini? Pasti kita katakan pada ayat 11, Paulus mau membagikan berkat rohani. Ya, itu pasal 1 juga ya, ayat 11 ya. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi kalau saya membaca menafsirkan surat Roma ini mulai dari pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai pasal 3 ayat 20, ini menunjukkan semua dosa dalam semua jenis. Orang penyembah berhala begini dosanya. Umat Israel sebelum mereka bertobat begini keadaannya. Nah, ini yang mau dibagikannya di sini. Makanya dia kembali kepada apa? Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi tadi dia berbicara soal sunat hatinya. Kalau sunat hati itu yang paling kita senang membacanya, itulah kitab Yehezkel pasal 36. Hari kita lihat Yehezkel 36 itu sunat. Ya, hati yang baru. Sehingga bisa kita mencoba merenungkannya ini. Pasal 36 itu, saya bacakan 36 itu ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah latar belakangnya, inilah kontradiksinya. Orang ini tidak dapat melakukan Taurat itu. Tahu mereka, bermegah mereka, tapi tidak melakukannya. Itulah maka dikatakannya ditutupnya pasal ini tadi. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau kita kembali membaca pasal 1 Roma ini, boleh kita lihat semua jenis dosa yang ada di sini sesuai dengan latar belakangnya. Maka ditutupnya pasal 3 ya, kita biasakan semua orang sudah berbuat dosa. Jadi semua orang sudah berbuat dosa itu dijabarkannya mulai dari pasal 1 ayat 18 sampai yang kita baca ini, sampai nanti selesai pasal 3. Baru nanti sesudah itu manusia dibenarkan karena iman oleh Yesus Kristus. Makanya yang paling cocok waktu kita membacanya, pantaslah Paulus ini membagikan berkat rohaninya kepada orang Rom. Bagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang sebenarnya ini? Yang Paulus katakan, aku berhutang juga kepada mereka karena mereka itu juga tidak diselamatkan walaupun memiliki undang-undang Tauratnya itu. Walaupun dia sebagai pengajar, walaupun dia sebagai pemimpin, walaupun dia yakin, walaupun dia tahu kehendak Allah, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, dengan demikian hukum Taurat bagi mereka tadi bukan untuk menyelamatkan, tetapi menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang berdosa. Nah, untuk menghemat waktu kita, karena kita mau masuk kepada minggu-minggu yang akan datang ini sesudah kita melihat dosa, ya. Jadi kalau satu kata bisa kita buat mulai dari pasal 1 ayat 18 itu semua menceritakan dosa. Sampai pasal 3 ayatnya yang ke-20. Kedua,
Anda tidak menemukan nama Yesus dalam cerita ini. Dan Anda tidak akan menemukan orang percaya di sini. Yang Paulus ungkapkan semua keadaan. Keadaan orang yang menyembah berhala, keadaan orang yang tidak memiliki Taurat. Allah menyatakan diri melalui ciptaannya. Oh, ini orang ini memiliki Taurat, tetapi mereka tahu Taurat, tahu kehendak Allah, tetapi dia tidak diajar oleh Tauratnya itu. Dia mengajar orang lain, tapi dia sendiri tidak mengajar dirinya sendiri. Inilah keadaan orang-orang berdosa yang diungkapkan di sini. Baru disambungnya, ini kita agak lebih cepat ya, karena ini tadi sudah agak lama kita. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihannya orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Karena memang kalau ini tidak menyelamatkan orang Yahudi, apa gunanya? Paulus di dalam bagian ini seringkali bertanya. Dan dia sendiri menjawabnya. Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Benar ya? Jadi firman Allah dipercayakan kepada mereka. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Jadi sesudah dari dua grup dibuatnya, satu bangsa yang bukan Yahudi, satu yang bangsa Yahudi, sekarang dia kumpulkan kedua bangsa ini. Kedua bangsa ini disimpulkannya dalam ayat 4. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Baru dikutip Paulus itu dari kutipannya. Ya, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam firman-Mu dan menang jika engkau menghakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini pertahanan orang berdosa. Iya, ini yang mau diungkapkan. Jadi kalau karena dosaku banyak, ada kesempatan Allah mengasihi, berarti aku tidak salah, bisa kulanjutkan juga berbuat dosa. Nah, ini yang dibuat Paulus menceritakan bahwa semuanya manusia tadi sudah berdosa. Nah, ini yang mau diceritakannya. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kembali lagi, belum ada jalan keluarnya dari dosa itu. Ya, semua manusia adalah orang berdosa. Sesudah dibahas ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Dia pakai kita ya. Itu maksudnya Paulus. Dia ikut dia bersama dengan orang Yahudi yang tadi. Adakah kelebihan kita? Ya. Tapi waktu saya membatas renungan seseorang, seringkali kita lebih enak membacanya. Aku tidak ikut dalam cerita itu. Ya, orang lain yang ikut gitu. Jadi ini salah satu Paulus mengatakannya tadi ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Karena bisa juga sesudah kita menjadi orang percaya, seolah-olah kita punya kelebihan dari orang lain. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Makanya walaupun dia pengajar, walaupun dia penuntun, walaupun dia tahu undang-undang Taurat, tahu dia kehendak Allah, tetapi karena dia di bawah kuasa dosa, dia bisa mengajar orang lain, tapi dia tidak bisa mengajar dirinya sendiri. Karena dia di bawah kuasa dosa. Mungkin Anda bisa lebih pintar. Ini mirip sama dengan Roma pasal 7. Aku tahu berbuat baik,
karena diajar dalam undang-undang. Tetapi waktu aku melakukan yang baik itu, yang jahat itu yang duluan kulakukan. Karena itu aku menemukan dalam diriku tidak ada yang baik. Karena itu aku manusia celaka. Itulah yang Paulus katakan. Tapi syukurlah karena di dalam Yesus Kristus aku diselamatkan. Ini artinya di sini. Mirip sama. Ya, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Siapa saja semua ada di bawah kuasa dosa. Yang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Jadi Paulus juga mengakui tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Walaupun tadi dikatakan mereka sudah diberikan Taurat, tetapi mereka tidak berakal juga walaupun mereka membaca Taurat itu. Karena mereka membacanya, mereka mengajarkannya, tapi tidak mengajar dirinya sendiri. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kembali lagi sama. Menunjukkan bagaimana dosa. Dan bagaimana nanti adanya jalan keluarnya. Maka buku ini adalah buku misi yang sangat menekankan kejelekan manusia. Dan dalam kejelekan manusia inilah Allah mencari bagaimana jalannya supaya manusia ini dapat diselamatkan. Ya, kalau di dalam kitab Kejadian kan masih satu dosa ya. Adam, di manakah engkau, kata Tuhan. Dan itu pun dicari Tuhan. Ini sudah merajalela dosanya, tetapi intinya sama juga. Allah yang juga akan mencarinya. Ya, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ini hampir semua dikutip Paulus dari Perjanjian Lama. Mulut mereka penuh dengan sumpah serakah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jadi kalau tadi belum datang dia belum ada kerusakan, sesudah dia datang rusak semua dibuatnya. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kembali lagi menunjukkan bagaimana Injil sangat diperlukan oleh semua orang karena beginilah keadaannya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Di situ arahnya. Jadi kalau dia tunjukkan semua keadaan manusia, itu berarti akan jatuh di bawah hukuman Allah. Injil tadi supaya hukuman Allah kepada manusia bisa diselamatkan. Nah, baru disambungnya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi apalagi kalau Taurat pun tidak bisa menyelamatkan, apalagi yang bisa menyelamatkan? Kalau yang diajar Allah yang baik pun tidak bisa lagi menyelamatkan, apalagi yang bisa menyelamatkan? Nah, baru disambungnya lah ayat 21. Tetapi sekarang, nah ini sudah pindah dia kepada misinya. Tetapi sekarang, berarti sebelumnya itu semua yang lama. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus dalam ayat 22 ini, sesudah mulai dia pasal 1 ayat 18, bagaimana banyaknya dosa mereka dan bagaimana jalan keluarnya tidak ada. Maka sekarang, kalau yang dulu demikianlah keadaannya. Jadi satu rupanya yang berkesan bagi saya waktu mempelajari Paulus ini, dia seringkali bernostalgia. Waktu saya merenungkannya, kok Paulus ini orang yang begitu kudus di hadapan Allah. Penderitaan untuk Allah, semangat mengabarkan Injil, dan penderitaan banyak kali karena Injil. Tetapi masih sering dia bernostalgia bagaimana dia dahulu. Waktu saya merenungkannya,
Inilah memungkinkan dia kapanpun tidak bisa menjadi orang sombong. Karena dia tahu dari mana dia diangkat. Tapi sering juga ada kesulitan. Orang tidak senang kalau ditunjukkan bagaimana keadaan dia sebelum dia bertobat. Lebih senang dia menyaksikan bagaimana dia sudah bertobat. Dan jangan menyebutkan dosanya yang waktu dia belum bertobat itu. Karena seolah-olah masih ada racunnya untuk masa depan. Untuk menunjukkan kejelekan dia. Itu akhirnya dia senang juga menerima pujian dari manusia. Nah, makanya kalau saya membaca teologi Paulus ini yang paling mendalam bagi saya, dia sering menostalgiakan. Ini merupakan nostalgia sebelum dia memasuki surat Roma, penginjilannya lebih dalam. Dia mulai dari ayat 18 pasal 1 menceritakan semua keadaan manusia di dalam dosa. Dan sekarang itulah masuk dia. Di dalam kitab Efesus juga sama. Dahulu kita mati karena pelanggaran kita. Bahkan kepada Timotius masih berani dikatakan, akulah yang paling berdosa dari antara semua. Bolehkah kita memiliki pikiran Paulus ini dalam ilmu teologi kita? Karena pakar teologi malu menyebutkan bagaimana latar belakangnya sebelum dia bertobat. Hanya membahas teologi Paulus yang paling dalam. Tetapi dia tidak pernah membahas teologi Paulus yang senantiasa bernostalgia masa lalunya supaya dia tidak pernah bisa melupakan apa yang dibuat Allah membuat dia bisa diselamatkan. Apakah itu latar belakangnya dari kitab Keluaran yang Tuhan katakan janganlah engkau melupakan apa yang sudah perbuat Allah sebelumnya supaya untuk masa depanmu pun engkau akan takut akan Allah. Jadi kalau hari ini kita akhiri Roma pasal 1 18 sampai pasal 3 ayat 20 ini. Ini satu kata kunci yang kita pegang. Paulus membuat nostalgia kepada jemaat Roma. Kita tadi yakini jemaat Roma bukan sejelek yang ada di dalam cerita ini. Tetapi dia menceritakan nostalgianya bagaimana latar belakang mereka. Walaupun mereka berasal dari nenek moyang mereka. Berasal Taurat dan orang-orang yang kepadanya diberikan janji. Tetapi dia tidak lupa. Itulah yang dulu. Yang sedang kita alami. Maka sekarang. Ya, jadi kalau kita baca dasar-dasar penulisan Paulus juga diulanginya lagi itu. Ya, itu Anda bisa lihat pada permulaan kisah pasal 15 itu mulai 14 ya. Saudara-saudara, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan segala untuk mengasihi. Jadi ayat 14 ini juga menyatakan betapa baiknya jemaat Roma. Jadi kenapa dia ungkapkan Roma pasal 1 ayat 18 sampai Roma 3 ayat 20 untuk menostalgiakan keadaan mereka yang latar belakangnya bukan orang Yahudi, begini mereka dulu. Sekarang sesudah masuk lagi dia kepada orang Yahudi, bagaimana keadaan orang Yahudi dahulu? Begini juga keadaannya, maka sekarang. Jadi kalaulah boleh kita belajar dari surat Roma ini, kalau kita bisa belajar dari teologi Paulus yang paling mendasar, kita bisa hidup kudus di hadapan Allah. Kalau kita tidak lupa dari mana kita diangkat. Bagaimana latar belakang kita sebelum kita mengenal Yesus. Maka semua ketinggian hati, kesombongan, kemegahan, semua akan menjadi sirna. Sehingga kita tidak akan mengharapkan pujian dari manusia. Tetapi hanya mengharapkan pujian dari Allah sendiri. Maka saya akhiri ayat 21. Tetapi sekarang, kenapa dia katakan sekarang? Karena sudah dimulainya bagaimana dosa sebelumnya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah dan seterusnya. Dia ceritakan pengorbanan Yesus mulai dari ayat 24. Dia mulai menceritakan pengorbanan Yesus mulai dari ayat 21 ke bawah. Karena disinilah cuma bisa kita mendapatkan kebenaran. Karena inilah yang ditentukan Allah dan seterusnya. Bagaimana teologi keselamatan itu. Di mana Paulus berpijak. Aku memiliki keyakinan yang kokoh tadi. Sekarang diungkapkannya mulai dari ayat 21 ini. Ya, mungkin sampai di sini kita mungkin minggu depan kita sudah masuk kepada penebusan oleh Kristus. Selama ini kita belajar dosa di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi, dosa di tengah-tengah orang Yahudi, Taurat apa gunanya? Dan diakhiri sekali, Taurat tidak pernah menyelamatkan. Kalau demikian, bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Nah, Paulus mulai mengungkapkannya. Karena kebenaran Allah nyata di dalam Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh dibenarkan di hadapan Allah. Inilah cuma bisa dalam kuliah kita. Jadi cara saya mendekati membaca surat Roma mulai dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20 mengungkapkan nostalgia Paulus, keadaan orang berdosa dan sekarang bagaimana Yesus bisa membenarkan mereka. Karena pasal 1:18 sampai pasal 3 ayat 20 ini pasti bukan ini keadaan jemaat Roma. Karena dia sudah mengatakan tadi bagaimana iman jemaat orang Roma dan bagaimana yakin Paulus bahwa keadaan jemaat orang Roma jauh lebih baik. Tetapi inilah latar belakang membuat kita senantiasa tidak bermegah di hadapan manusia. Tetapi bisa kita mendapat pujian dari Allah. Memang benar, aku ini orang berdosa, aku ini yang satu-satunya paling berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia di dalam Yesus, sehingga dia sajalah yang dipuji. Tidak ada kebenaran dan kemuliaan dan pekerjaan yang patut dipuji dalam diriku. Inilah yang mau Paulus katakan dalam bagian hidupnya. Besok kita mulai masuk bagaimana Kristus membenarkan orang berdosa ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau sering kami lupa. Dari mana kami diangkat? Bahwa kami manusia yang sia-sia. Boleh kami melihat bagaimana jeleknya kami di hadapan Allah. Orang berdosa yang tidak mendapat pengampunan. Kadang-kadang kami sendiri tahu betapa bejatnya moral kami. Tetapi akhirnya, oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus, kami dibenarkan oleh karena kasih karuniamu dan karena Kristus telah ditentukan. Dan kamilah di dalamnya yang mendapatkan kasih karunia itu, menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Kami bersyukur kalau salah satu teologi Paulus yang tidak dibahas oleh orang lain ialah bagaimana Paulus menyatakan dirinya dialah yang paling berdosa dari semua rasul-rasul yang lain. Ajar kami memikirkan hal ini dan ajar kami hidup di dalamnya supaya kemuliaan Allah, pujian kami senantiasa hanya kepadamu saja. Tidak ada yang kami andalkan apapun di dalam kebaikan kami. Karena semua itu oleh karena kasih karuniamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.